Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B122028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang utang atau pinjaman negara. Di video kali ini terdapat beberapa materi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi. Apa sih yang dimaksud dengan utang atau pinjaman negara? Utang atau pinjaman negara adalah jumlah uang atau aset yang dipinjam oleh pemerintah suatu negara dari berbagai pihak termasuk lembaga keuangan internasional, lembaga swasta, atau penduduk negara tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah atau proyek-proyek tertentu. Utang negara ini harus dikembalikan dengan bunga atau tanpa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuannya dapat beragam seperti membiayai infrastruktur, program sosial, atau menutup defisit anggaran. Utang negara biasanya dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Badan Keuangan Negara untuk memastikan pembayaran tepat waktu dan memenuhi kewajiban keuangan negara. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu macam dan ciri utang negara. Di dalam utang negara itu, yang pertama terdapat utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang kedua ada utang sukarela dan utang paksa. Yang ketiga yaitu ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Dan yang terakhir yaitu ada suku bunga utang. Baiklah, langsung saja kita masuki materi selanjutnya, yaitu sumber utang negara. Baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, pada dasar asal atau sumber utang negara dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber, yaitu yang pertama, bersumber dari para individu sebagai kreditur. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Yang ketiga yaitu bank-bank umum sebagai kreditur. Yang keempat yaitu bank sentral sebagai kreditur. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu beban dari utang negara. Dalam hal-hal tertentu, pembiayaan pembangunan melalui utang negara itu lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang. Dengan penarikan pajak, berarti pendapatan individu atau masyarakat yang siap dibelanjakan menjadi berkurang sebesar pajak tersebut dan konsumsi juga menurun sebesar hasrat konsumsi marginal atau MVC kali besarnya pajak. Ini berarti pula akan memperkecil permintaan agreed atau great demand dan selanjutnya akan mengekang laju pertumbuhan pendapatan. Alternatif lain untuk membiayai pengeluaran negara dapat ditempuh dengan pencetakan uang. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang masalah pengelolaan utang negara. Kemampuan membayar utang oleh negara perlu dipikirkan matang-matang. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga, utang, dan cicilan, atau debt service, karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kembali utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara
yang sedang berkembang. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu utang luar negeri sebagai sumber kapital. Yang kedua yaitu pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang ketiga adalah utang luar negeri dan inflasi. Yang keempat adalah kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu meringankan beban utang. Beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban utang masing-masing. Beberapa negara terpaksa merundingkan kembali mengenai utang mereka sebab negara-negara ini umumnya mengalami neraca pembayaran internasional yang semakin jelek atau buruk karena terlalu banyaknya kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansi selama beberapa tahun, ditambah dengan masalah-masalah lainnya atau masalah-masalah yang lebih khusus seperti kekacauan-kekacauan di dalam negeri, penurunan ekspor, dan lain sebagainya. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu posisi utang luar negeri Indonesia. Di posisi ini terdapat dua posisi utang negara luar negeri di Indonesia. Yang pertama itu adalah perkembangan utang luar negeri Indonesia. Yang kedua adalah utang luar negeri negara anggota ASEAN. Baiklah, kita memasuki materi terakhir pada video kali ini, yaitu utang atau pinjaman negara. Materi terakhir ini yaitu tentang pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai defisit anggaran. Baiklah, selesai sudah materi pertemuan kali ini, yaitu tentang utang negara atau pinjaman negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.